Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat banyak hal. Salah satunya adalah Sidratul Muntaha. Namun Rasulullah tidak menggambarkan secara detail pohon tersebut. Ada beberapa fakta menarik tentang pohon ini. Lalu bagaimana gambaran Sidratul Muntaha dan siapakah yang dapat mendekatinya? Sidratul Muntaha diasosiasikan dengan pohon bidara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan daun pohon ini menyerupai kuping gajah. Satu dahan saja dari pohon ini akan membuat seluruh dunia tertutupi. Buahnya berbentuk kendi air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkannya dengan keindahan. Hal ini berdasarkan hadis dari Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika aku dimi'rajkan ke langit ketujuh, aku diajak ke Sidratul Muntaha. Ketika pohon ini diliputi perintah Allah, dia berubah. Tak ada seorang pun yang dapat menggambarkannya karena sangat indah." Hadis riwayat Abu Ya'la Al-Mutsili. Pohon ini juga digambarkan terbuat dari emas, dahannya dari zamrud dan rubi. Dari akarnya keluar 2 sungai yang ada di surga dan 2 di luar surga. Sungai luar yang dimaksud adalah sungai Nil dan Eufrat. Jarak antara ujung bawah ke pucuk pohon ini adalah 150 tahun perjalanan. Bahkan penunggang kuda melintasi bayang-bayang pohon ini selama 100 tahun, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang Sidratul Muntaha. Orang yang naik kuda baru bisa melintasi bayang-bayangnya selama 100 tahun, atau 100 penunggang kuda bisa dinaungi bayang-bayangnya. Di sana terdapat laron dari emas, buahnya seperti kendi besar. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pohon ini tumbuh di langit ke-6 dan menjulang hingga langit ke-7. Dia adalah ujung dari semesta, terletak di tempat yang tinggi, seperti yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sidratul Muntaha adalah pangkal dari semua yang tinggi. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Sidratul Muntaha juga berdekatan dengan surga. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Quran Surah An-Najm ayat 14-15. Saking istimewanya tempat ini, tak ada yang bisa masuk, bahkan malaikat Jibril sekalipun. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat di tempat ini. Saat Isra Mi'raj, malaikat Jibril tak bisa mengantarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke tempat ini. Hal ini sudah dikatakan oleh Ibnu Abbas dan para ahli tafsir lainnya. Dinamakan Sidratul Muntaha, yakni pohon puncak, karena ilmu malaikat puncaknya sampai di sini. Tidak ada yang bisa melewatinya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa dinamakan Sidratul Muntaha karena semua ketetapan Allah yang turun pangkalnya dari sini, dan semua yang naik ujungnya ada di sini. Ta'liqat ala Sahih Muslim. Ada 2 momen penting yang terjadi di tempat ini. Yang pertama, di tempat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung, namun hadir dalam bentuk cahaya. Pendapat mengenai ini didukung sebagian ulama. Syekhul Islam dalam Majmu' al-Fatawa mengatakan, perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Tuhannya pada peristiwa Isra Mi'raj? Ibnu Abbas radhiyallahu an dan mayoritas ulama Ahlus Sunnah berpendapat bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Tuhannya ketika Isra Mi'raj. Sementara Aisyah dan beberapa tokoh yang bersamanya mengingkari akidah ini. Penegasan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah ketika Isra Mi'raj diperkuat oleh Abu Hurairah. Beliau ditanya oleh Marwan bin Hakam, apakah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Tuhannya? Beliau menjawab, ya, beliau melihat Tuhannya. Hadis riwayat Abdullah bin Ahmad. Peristiwa yang kedua adalah perintah sholat yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bolak-balik dari Sidratul Muntaha ke tempat Nabi Musa alaihissalam perihal keringanan sholat. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku telah meminta keringanan kepada Rabbku sampai aku merasa malu, tetapi aku ridha dan menerima perintah tersebut.
Beliau melanjutkan, setelah aku melewati Musa, terdengar suara seruan, telah kusampaikan kewajiban kalian atasku, dan aku berikan keringanan untuk hamba-hambaku. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Fakta selanjutnya tentang pohon ini adalah jumlah daunnya sama dengan jumlah makhluk hidup. Malaikat maut akan mencabut nyawa nama yang tertulis di daun Sidratul Muntaha yang jatuh. Hal ini sesuai dengan riwayat Qabil Akbar. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan pohon di bawah arsy yang daunnya sama banyak dengan bilangan jumlah makhluk yang Allah ciptakan. Jika seorang hamba itu telah diputuskan ajalnya, umurnya tinggal 40 hari dari hari diputuskan, maka jatuhlah daun itu kepada malaikat maut. Taulah dia bahwa dia telah diperintahkan untuk mencabut nyawa orang yang tertulis pada daun tersebut. Sahabat pintar, itulah beberapa fakta tentang Sidratul Muntaha. Keindahannya tak bisa digambarkan secara detail, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Begitu juga tak sembarang makhluk yang bisa mengunjunginya. Peristiwa besar dan penting pun terjadi di sana. Fakta-fakta ini hendaknya bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan adalah sebuah kewajiban yang diemban oleh seorang hamba. Walaupun ketakwaan adalah kewajiban, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan kebaikan. Hal ini telah disebutkan dalam firman-Nya, "Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat pintar, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.